Puji Tuhan, kita baca Alkitab langsung, kita ambil pembacaan tema yang diberi untuk kita sebagai ayat emas pada kesempatan ini, terambil dalam Filipi 2 ayat 9, 10 dan 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Semua yang yakin dan percaya pada firman Tuhan, katakan amin dengan suara yang lantang. 2, 3. Amin. Amin. Tahun pengagungan Kristus. Pengagungan kepada Kristus tidak boleh stop. Setiap detik, menit, hari, minggu, bulan, dan tahun, nama paling nomor 1 adalah nama Kristus. Karena dia yang memegang hak hidup dan hak mati setiap manusia di bawah kolong langit ini. Dia Raja surga dan juga Raja bumi. Kalau kita memberikan pengagungan kepadanya, maka hati kita ditangkap olehnya, jiwa kita dimiliki olehnya, tubuh kita adalah haknya secara penuh. Maka semua penghormatan wajib kita tujukan kepada Raja di atas segala raja. Berikan tepuk tangan pemuliaan dan pengagungan bagi Tuhan. Lebih bagus di atas kepala. Haleluya. Sorak, katakan haleluya. Maradona dinobatkan sebagai Tuhan dengan agamanya sepak bola, tapi beliau baru saja meninggal 4 hari yang lalu karena serangan jantung. Maradona mati, tapi tidak bangkit lagi hari ini. Tapi Yesus Kristus Tuhan lahir, mati, naik ke surga, jadi Raja, dan kita semua harus tunduk hormat, memberikan pemujaan serta penghormatan kepadanya. Yang setuju katakan amin dengan pelan saja. Amin. Lebih keras katakan amin. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bersama bahwa nama ini, nama Yesus itu bukan nama sebutan bumi, tapi nama itu adalah nama penamaan dari surga sendiri. Dan nama ini pertama kali muncul dalam Alkitab ketika bala tentara surga turun di padang gembala. Saya yakin sekali seluruh penduduk surga itu turun, karena yang lahir adalah Tuhannya surga. Maka seluruh penduduk surga, bala tentara surga, mulai dari 4 zat yang hidup, 24 ketua-ketua, kerubium, seluruh malaikat termasuk di dalamnya Gabriel, Mikael, semua turun ke bumi membawa kidung pujian kepada Allah dan memberikan pengumuman, telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya. Haleluya. Dan luar biasa, nama ini menyedot pengikut hingga hari ini. 34% penduduk bumi. Jumlah penduduk bumi 7 miliar lebih. 1/3 plus itu semua pemuja Yesus, termasuk kita semua. Haleluya. Yang mengasihi Tuhan katakan amin. Serukan haleluya dengan suara yang lantang, katakan haleluya. Saudara-saudara sekalian, itu tertulis dalam Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini adalah statement surga, pengumuman surga, membawa sebuah nama, menghadirkan sebuah nama di muka bumi dengan status raja. Karena kata Kristus itu ditulis dalam sepanjang Alkitab sebanyak 501 kali dalam 471 ayat. Kata Kristus itu berarti
yang diurapi. Dan kita tahu bahwa yang diurapi itu adalah Mesias atau Kristus. Nah, yang diurapi itu siapa? Yang diurapi itu adalah imam. Yang diurapi itu siapa? Nabi. Yang diurapi itu siapa? Raja. Jadi dimensi kehadiran Yesus di muka bumi itu adalah sebagai nabi di atas segala nabi. Kedua, sebagai imam di atas segala imam. Dan yang ketiga, sebagai raja di atas segala raja. Dialah yang kita agungkan. Sebagai nabi, dia penyambung lidah untuk bawa kabar surga, kabar selamat, kabar pertobatan, kabar pengampunan, dan kabar keselamatan. Dan oleh Kristus nama imam itu, kita semua selamat. Nama nabi itu, kita semua selamat. Sebagai imam, kita kotor, kita najis, kita banyak dosa, kita tidak punya hak masuk surga. Karena nilai-nilai yang melekat di hati kita adalah semua yang busuk, semua yang jelek, semua yang menempel di tubuh kita, semua yang jahat, semua yang gak beres, semua yang menempel dalam roh kita juga sama. Kita tidak pantas untuk ketemu dengan Bapa di surga, tapi ada tangan yang sangat penuh dengan kasih. Tangan imam di atas segala imam memegang tangan kita. Dia memegang tangan Bapa di surga, mempertemukan kita di Jorjuta dan menjadikan kita selamat. Itulah sebabnya kita harus memberikan pengagungan kepada Yesus. Jangan ada orang Kristen yang melalaikan tugasnya. Tugas kita memuji Tuhan. Tugas kita menyembah Tuhan. Tugas kita menghormati Tuhan. Saya sudah 7 kali datang ke padang gembala di Bet Sahur, di sebelah 3-4 kilometer dari kota Bethlehem, tempat malaikat itu memberikan pengumuman bahwa Kristus lahir di kota Daud. Tapi saya juga bilang malam ini, Kristus bukan hanya lahir di kota Bethlehem, tapi Kristus lahir di Lobu. Amin. Di mana dia lahir? Di hati kita semua. Maka semua hati Kristen, dari asal mana gereja pun kita berada, mari kita memberikan pengagungan kepada Tuhan. Katakan bersama, Kristus hebat. Katakan lebih keras, Kristus mulia. Katakan lagi, Kristus agung. Katakan dia raja. Haleluya. Saudara-saudara yang sedang diberkati oleh Tuhan, Mesias atau Kristus yang diurapi, dia datang sebagai raja yang bukan untuk dilayani, tapi dia datang sebagai raja untuk melayani. Semua raja pingin dilayani oleh dayang-dayang, oleh semua pengikutnya. Tetapi raja ini beda. Dia raja maha kaya menjadi raja maha miskin. Dia raja maha mulia menjadi raja maha hina. Dia raja maha sehat menjadi raja maha sakit. Semua derita dia pikul untuk saya dan untuk saudara. Itulah Kristus. Tapi hari ini apa yang dia perbuat bagi kita? Kita mesti balas dengan apa? Hidup kita pun miliknya. Dia cuma minta suara kita, jiwa kita, dan hati kita untuk memberikan pengagungan kepada Tuhan. Hati kita memang sakit hari-hari ini. Dengan tewasnya 4 orang tidak berdosa, 4 orang yang lugu, yang tidak tahu politik, yang tidak tahu hal apapun juga, yang hidup dengan sederhana. Mereka tewas dengan cara yang menggenaskan. Tapi di balik semua itu ada hal yang akan Tuhan kerjakan bagi keluarga itu dan bagi gereja kita. Karena Tuhan tidak akan mungkin mempermalukan anak-anaknya. Kita tunggu saja waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan itu sangat indah dan mulia. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan bertobatkan mereka, sadarkan mereka, buka telinga, buka mata, buka hati mereka, buka jiwa mereka, supaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Muncullah Engkau dalam bentuk penglihatan atas mereka, supaya mereka sadar dan bertobat.
Karena Yesus pun sudah berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Katakan amin. Jiwa Kristen harus menuntut hal ini. Ajaran Yesus mengajar kita untuk mengampuni. Memang berat, tapi kalau kita melakukan ini, Tuhan akan membalikkan keadaan. Katakan amin. Tapi saya juga berdoa, Tuhan, kalau mereka tidak bertobat, kalau mereka tidak sadar, kalau mereka tidak mau datang kepada Tuhan, binasakan mereka. Amin. Haleluya. Haleluya. Tapi tugas kita malam hari ini, teman-temanku yang ada di Lobu, tugas kita malam ini, berikan pengakuan untuk Tuhan. Biar Tuhan beracara untuk mereka, dan Tuhan juga beracara untuk kita malam hari ini. Saya percaya ini betul-betul pesta dengan Roh Kudus, pesta dengan Tuhan. Karena yang kita bicarakan bukan nama biasa, tapi yang kita bicarakan nama Yesus. Nama Yesus. Saya punya teman di Bethlehem, namanya Maher, istrinya Amira. Saya mendapatkan informasi dalam beberapa hari terakhir ini, mereka sedang menderita, tidak bisa menjalankan bisnis mereka lagi, karena tidak ada turis Kristen yang datang ke kota Bethlehem. Biasanya di bulan Desember ini, jutaan orang Kristen dari seluruh dunia menyewa hotel-hotel mereka, makan makanan mereka, anggur, buah-buahan, mulai dari korma sampai buah arah, mereka bisa jual belikan, dan pekerjaan-pekerjaan tangan. Tapi kali ini stop, tidak ada yang datang ke sana karena coronavirus. Natal menjadi buram di sana. Tapi ini adalah cara Tuhan untuk mengkoreksi kita, mendisiplin kita untuk menjadi Kristen yang setia, menjadi Kristen yang takut akan Tuhan. Baru satu coronavirus, negara-negara besar rontok ekonominya, terjun bebas ke resesi ekonomi yang berat. Pabrik-pabrik tutup, industri pariwisata kolaps, hotel-hotel kosong, maskapai penerbangan besar bangkrut. Pilot ada yang jadi koki di restoran. Pramugari menjadi tukang jual sate. Ngeri banget. Baru satu coronavirus. Allah sedang beracara hari-hari ini. Mari orang Kristen rapatkan barisan dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan kepada Tuhan. Berikan pengagungan kepada Raja yang mengatur segala sesuatu. Raja yang mengatur segala sesuatu itu namanya Yesus. Glory, haleluya. Saya sudah 12 kali datang ke Bethlehem, ketemu orang-orang Kristen di sana, ketemu orang-orang Muslim di sana. Mereka hidup damai dan berdampingan. Haleluya. Saudara mungkin ingat, kalau tokoh-tokoh gereja, pendeta-pendeta, para mayor, opsir-opsir tahu satu nama yang namanya Hieronymus atau Jerome. Jerome itu dia datang ke Bethlehem, tinggal di kamar bawah tanah di mana Yesus dilahirkan. Kenapa dia pergi ke sana? Dia pergi ke situ untuk menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani ke bahasa Latin. Alkitab yang dia terjemahkan namanya Vulgata. Dia datang berdekatan dengan Yesus. Dia ingin merasakan aura-aura kelahiran Yesus. Dia ingin merasakan bagaimana gembala-gembala domba datang menyembah Yesus. Dia datang dan mengurung diri di situ. Dan saya masuk ke ruang bawah tanahnya dalam sebuah riset dan penelitian. Di situ ada mejanya dia, kursinya dia, masih ada sampai sekarang tempat dia menerjemahkan Alkitab. Dia ingin mengabdikan dirinya untuk tulisan-tulisan indah, terjemahan Alkitab dalam bahasa Latin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya bawa saudara kepada 3 orang Majus
yang datang untuk memberikan pengagungan kepada Kristus. Mereka datang dari 3 latar belakang yang berbeda. Kelompok yang pertama adalah kelompok ilmuwan, orang-orang pintar. Tinggalkan daerah mereka di timur, kerajaan mereka yang di timur, lihat bintang. Khusus untuk apa? Berjalan berbulan-bulan untuk cari di mana Yesus, dipimpin oleh bintang. Bintang ini lepas orbit. Saudara-saudara, bintang ini bisa berhenti dan bisa berjalan untuk menuntun orang-orang ini. Orang-orang pintar pun tunduk dan hormat kepada Kristus. Apalagi kita, siapapun kita harus tunduk dan hormat kepada Kristus. Semua yang setuju katakan amin. Kelompok yang kedua yaitu orang-orang kaya, orang-orang konglomerat, datang dari sebelah timur, bawa harta dan benda mereka, bawa kekayaan mereka, dan mereka persembahkan kepada Yesus di Bethlehem. Haleluya. Kekayaan mereka jadi tidak ada arti sama sekali ketika mereka berhadapan dengan Kristus. Kita juga harus demikian. Semua kebun yang kita miliki, harta yang kita punya, semua yang melekat pada kita, semua itu adalah karena pemberian Tuhan. Amen. Maka saya minta kepada semua jemaat, nomor satukan Tuhan. Karena Tuhan dapat mengirim tanah longsor untuk menghancurkan lahan pertanian kita. Tuhan dapat mengirimkan hujan untuk meluluhlantakkan semua apa yang kita miliki. Tapi kalau kita hormati Tuhan, Tuhan jamin hidupku, Tuhan jamin hidupmu, Tuhan jamin mayor, Tuhan jamin pendeta-pendeta. Jemaat Tuhan harus setia kepada Tuhan. Kelompok yang ketiga adalah para birokrat, raja. Mereka tinggalkan istana mereka, berjalan ribuan kilometer, meninggalkan kesenangan hidup. Pelayan-pelayan yang luar biasa datang untuk menemui seorang bayi di rumah kandang. Saya tahu persis lokasi itu, Pak, karena saya sudah sering bolak-balik datang ke tempat itu. Saya pernah duduk diam selama sekitar 1 jam berdoa di tempat itu, di mana Yesus dilahirkan. Saya mengenang bahwa saya ini siapa, kemudian yang lahir di sini siapa. Saya menangis terseduh-seduh. Saya menggambarkan Tuhanku lahir di gua ini, gua tempat binatang dikandangkan. Dan gua ini penuh dengan kotoran binatang. Di gua itulah Yesus lahir. Siapa saya? Saya tinggal di hotel-hotel berbintang di sana, bintang 4 dan bintang 5, di kamar terbaik. Yesus beda. Inilah bentuk dan cara yang Tuhan Yesus tunjukkan bahwa pelayanan harus dilakukan oleh siapapun juga, karena Yesus datang untuk melayani kita. Maka ini adalah tahun pengagungan bagi kita. Ganti sungut kita dengan pujian kepada Tuhan. Ganti omelan kita dengan penyembahan kepada Tuhan. Ganti sumpah serapah kita dengan sorak pujian kepada Tuhan. Kita beri tepukan tangan kepada Tuhan dan sambil berkata haleluya. 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 Saudara-saudara yang sedang diberkati Tuhan, saya ingin membawa saudara kepada pengertian pengagungan atau kata agung di situ dalam bahasa asli Alkitab. Kata agung di situ ditulis dalam bahasa aslinya doxa, D-O-X-A-H, doxa. Kata doxa itu artinya pujian. Siapapun Anda, berikan pujian kepada Kristus. Jangan itu ditahan di mulut kita, jangan ditahan di otak kita, jangan pula ditahan di hati kita, karena pujian itu milik Tuhan. Milik Tuhan. Jangan hanya puji kebun kelapamu yang subur, durianmu yang manis, atau anakmu yang cerdas, atau gerejamu yang megah, karena semua itu akan lalu. Yang tidak pernah lalu namanya Yesus. Berikan pujian kepadanya. Kata doxa itu bukan dosa ya. Kata doxa itu juga berarti kehormatan.
Berikan penghormatan untuk Tuhan. Saya menghargai kepala desa saudara di sini. Beliau mengundang saya, berikan kehormatan pada Tuhan. Kalau saudara bisa menghormati kepala desa, camat, bupati, gubernur, apalagi pada Tuhan. Berikan penghormatan kepada pemimpin-pemimpin spiritual, kepada Pak Mayor, Pak Pendeta, Pastor. Kalau saudara tidak menghormati pemimpin-pemimpin spiritual, bagaimana saudara bisa menghormati Tuhan yang tidak terlihat? Yang mau menghormati pemimpin-pemimpin rohani, lambaikan tangannya dengan ucapan, saya mau menghormati pendeta. 2, 3. Saya mau menghormati Pak Opsir, katakan. Saya mau menghormati para pastor, katakan amin. Saya hormati kepala desa. Ya. Kata ketiga, doxa itu adalah kemuliaan. Kita hina dina, banyak pelanggaran, banyak kebusukan, tetapi Yesus itu mulia sekali. Kalau tidak ada bulan pada waktu malam, apa yang Anda bisa lihat? Gelap. Tapi ketika matahari terbit, yang nampak adalah sinar mentari di pagi hari, maka itu adalah cahaya yang gemilang, dan itulah kemuliaan. Anda bisa bayangkan, Bapak Ibu sekalian, teman-temanku, pencipta matahari Tuhan Yesus. Kemuliaan matahari tak terhingga. Panas dari matahari menurut para ahli adalah 200.000 derajat Celcius. Matahari itu ciptaan Tuhan. Tuhan lebih panas dari matahari, dan yang berani melawan Tuhan akan dihanguskan oleh Tuhan dan dikirim ke neraka. Itulah sebabnya, jadilah anak-anak Tuhan yang setia sampai akhir. Katakan nih, saya mau setia sampai akhir. Yesus tak tergantikan. Katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Karena tiket masuk surga hanya Yesus. Yang setuju katakan amin sambil menganggukkan kepala. 2, 3. Kata yang keempat di situ adalah kemegahan. Kemegahan. Yesus itu megah, sangat megah. Haleluya. Dan Yesus itu, tumpuan kakinya itu bumi, tahtanya itu di langit. Anda bisa ukur besarnya Yesus. Dia memenuhi segala sesuatu. Dia ada di mering terdalam, 10 kilometer di bawah permukaan tanah. Dia ada di atas, di planet terjauh. Di situ kepalanya ada. Dia memenuhi segala sesuatu. Jadi tidak ada yang tertutup baginya. Semua jelas padanya. Dia tahu jemaat yang setia dan jemaat yang pura-pura. Dia tahu jemaat yang melayani dan jemaat yang tidak melayani. Dia tahu jemaat yang berdoa dan jemaat yang tidak berdoa. Dia tahu pendeta yang pura-pura bakotbah tapi juga tidak melakukan, dan yang betul-betul melakukan. Dia tahu pejabat pemerintah yang jujur dan korupsi. Dia tahu semuanya. Haleluya. Kita bangga punya Yesus dan Kristus yang luar biasa. Yang mengasihi Tuhan Yesus katakan amin. Tinggal 5 menit. Yes, doxa itu juga berarti martabat yang tinggi. Saudara mesti tahu bahwa kerubium, 4 yang hidup, 24 ketua-ketua dan seluruh malaikat, tidak ada yang terkecuali, semua tunduk dan hormat kepada Tuhan dan memberikan penyembahan, karena martabat tertinggi itu ada pada Kristus. Apa yang manusia bisa banggakan? Kemegahan milik Tuhan. Kalau kita diberikan kesempatan untuk hidup, ayo hari Minggu tolong tinggalkan itu kebun, ketemu Pak Mayor, ketemu Pak Pendeta di gereja, ketemu Om Kartiko di gereja, cari Tuhan, puji-puji Tuhan, dengarkan firman Tuhan dan berdoa. Top. Yang setuju katakan amin. Yang tersinggung katakan amin. Begini saja,
Semua kita masih hidup hari ini, bukan? Kita punya kebun, kita punya kolam, kita punya sarang burung walet, ya. Tuhan yang kasih semua itu. Kita bisa makan, minum, pakai. Puji Tuhan, Tuhan yang berikan kepada kita. Maka wajib hukumnya kita memberikan pemujaan dan penghormatan kepada Tuhan. Dalam perjalanan dari kota Korintus, Athena menuju ke Tesalonika, saya melewati kota ini, Filipi. Ini kota di mana ditunjukkan tentang keagungan Kristus, dan segala lidah mengaku ini lidah Daah, lidah Minahasa, lidah Batak, lidah Kaili, lidah Jawa, lidah bule. Semua lidah, ada 16.800 suku di seluruh dunia. Nah, semua lidah dari suku-suku ini harus mengaku Kristus itu Tuhan. Dia harus dipermuliakan dan ditinggikan, termasuk kita pada hari ini. Glory haleluya. Glory haleluya. Sekarang kita punya catatan masing-masing dalam hidup ini. Kaki kita berdosa, pernah pergi ke ladang orang lain dan mengambil yang bukan hak kita. Tangan kita pernah kotor, pernah menampar dan memukul orang lain, padahal dia tidak bersalah dan dia tidak berdosa. Mulut kita pernah memaki orang lain. Telinga kita pernah menangkap apa kata-kata orang dan kita menjadi sakit hati. Otak kita pernah menyimpan perasaan, pikiran dan kehendak kita pernah menyimpan dendam kesumat yang berat. Dan hati kita pernah bertakhta kebusukan dan kebusukan demi kebusukan. Kita jahat di mata Tuhan. Tetapi Tuhan apakan semua itu? Dengan bahasa kasih, dengan tindakan kasih, dengan perjuangan mati hidup di Golgota. Dia datang untuk menebus orang-orang lobo dan mengangkat martabat mereka dan menempatkan mereka di sisi Yesus. Dan Yesus berkata padanya, "Aku adalah sahabatmu." Luar biasa, bukan? Luar biasa. Dia tidak menyebut kita budak. Tuhan kita berdiri di sisi kita, menggandeng kita, berbisik kepada kita, "I love you so much." Yesus baik. Tuhan bagaimana yang Tuhan yang seperti ini? Hanya ada satu Tuhan yang seperti ini, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Malam ini dia mau service kita. 2 menit lagi saya pinjam waktu. Tapi saya ingin saudara bawa hatimu kepada Tuhan. Saya percaya kehadiran saya di gereja ini tidak percuma. Saya percaya kehadiran saya itu atas kehendak Tuhan. Berarti mari kita tangkap maksud Tuhan. Saya beri waktu engkau 2 menit untuk menyembah Tuhan. Karena tahun ini adalah tahun pengagungan Kristus. Saya flashback lagi. Kristus adalah imam yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Kristus adalah nabi yang memberitakan firman kebenaran untuk kita. Kristus adalah raja yang mengayomi kita. Dan hari ini dia hadir untuk kita. Terima dia, terima dia. Engkau yang masih menyimpan dendam, marah, dengki, dan dosa dalam hatimu, singkirkan itu semua. Hadirkan Kristus dalam hatimu. Kemuliaan Kristus turun atasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan turun atasmu. Kasih Tuhan turun atasmu. Pertolongan Tuhan turun atasmu. Kemuliaan Tuhan turun atasmu. Dalam nama Yesus, yang datang sakit pulang sudah jadi sehat. Amin. Yang datang dengan tawar hati kini memiliki hati yang kuat. Yang susah datang dihiburkan oleh Tuhan. Kemuliaan Tuhan turun atasmu dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa kepadamu, semua yang hadir dipulihkan tubuhnya, dipulihkan jiwanya, dipulihkan rohnya, dan sama-sama Tuhan kami penyembahmu, pengagungmu, dan pemuliaan bagimu saja untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan mempermuliakan nama Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Di Pantai Costa